Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor IAIN Langsa, Pak Dr. Basri MA, yang saya hormati Pak Rizky Andana Pohan MPD, selaku Ketua Rumuh Jurnal IAIN Langsa, dan Bapak Wakil Rektor Pimpinan Lembaga IAIN Langsa, dan Bapak Ibu dosen sekaligus pengelola jurnal di Jurnal IAIN Langsa, tentunya yang hadir pada momen Diklat Penguatan Tata Kelola Jurnal IAIN Langsa menuju internasional tahun 2022 dari tingkat dasar dan menengah dengan topik memperkuat jurnal IAIN Langsa sebagai menara peradaban ilmu keislaman dan teknologi. Ini sangat luar biasa untuk saya dan mungkin di sini lebih tepatnya sharing, berbagi begitu ya Bapak Ibu, karena saya lihat di jurnal IAIN Langsa ini sudah 26 jurnal yang sudah terindeks Garuda begitu ya, dan dari 26 jurnal itu pun sudah ada yang Sintah 3 gitu ya, terus kemudian ada yang sudah Sintah 4, Sintah 5, dan mungkin ada yang akan menyusul Sintah yang lainnya begitu ya. Nah, dan mudah-mudahan yang sedang saat ini mengajukan reakreditasi ataupun akreditasi baru ya, mudah-mudahan sesuai dengan targetnya. Oke, di sini saya akan berbagi mengenai masalah penerbitan pengelolaan jurnal yang berbasis OJS yang kita kenal, yang saya lihat begitu ya di jurnal IAIN Langsa ini menggunakan OJS 3 begitu ya, Pak Andana ya. Di sini kayaknya ya menggunakan Ya, OJS 3. Nah, nanti mungkin kita akan lebih sharing dimulai dari naskah masuk, terus kemudian sampai ke publish begitu kan ya. Artinya saya lihat di sini juga sudah mantap gitu, sudah keren gitu ya. Tapi nanti mungkin dari beberapa jurnal yang baru, nanti bisa kita untuk sharing. Nah, nanti Pak Dr. Andri Putra Kesmawan MIP juga akan lebih mengevaluasi, istilahnya mereview begitu untuk akreditasi Arjuna gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa sharing. Oke, di sini saya coba izin share screen dulu. Ya. Oke, ya. Oke, Bu Nisa sudah terlihat ya. Oke. Sudah Pak, sudah. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, untuk manajemen open journal system yang versi 3, yang apa namanya, yang hari ini kebetulan saya dipercaya untuk dari sisi manajemen penerbitan artikel hingga sampai publish begitu ya. Nah, untuk sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu ya. Tadi sudah dikenalkan, saya Junior Hendri Wijaya, di sini selaku koordinator divisi di Relawan Jurnal Indonesia, juga mengemban amanah untuk di supervisi jurnal, fasilitator RJI Academy, terus kemudian ada Journal Publishing juga, dan editor dan juga manajer gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Ini mungkin kita ketahui dulu ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk kita ketahui bahwa OJS ini memang beberapa peran pengguna begitu ya, di mana setiap pengguna itu memiliki tugas masing-masing. Jadi tidak satu orang menjadi multi peran begitu ya. Nah, sehingga peran-peran di sini layaknya dalam sebuah organisasi begitu ya, khusus untuk pengelola jurnal. Nah, OJS di sini menggunakan peran untuk mengatur kegiatan dan ruang dalam manajemen situs dan penerbitan jurnal.
Artinya yang kita lihat dan Bapak Ibu sudah ketahui, yang apalagi yang sudah Sinta 3 tadi ya, terus kemudian dan beberapa jurnal yang lain juga dari 26 jurnal itu saya rasa sih sudah tahu betul gitu ya dasar ini gitu ya. Nah, namun perlu diketahui mungkin gitu ya masih ada gitu jurnal-jurnal yang memiliki walaupun peran apa namanya penanggung jawabnya banyak begitu, tapi perannya itu tetap dilakukan oleh satu orang begitu kan ya. Dan itu mungkin ada yang seperti itu. Dan harapannya yang akan nanti saya sampaikan di sini nanti lebih peran-peran apa saja yang dilakukan oleh pengelola jurnal begitu ya yang di dalamnya OJS ini. Nah, artinya kita ketahui ya secara umum ada jurnal manager begitu kan ya, layout, editor, proofreading, reviewer, dan bahkan ini penulis begitu. Yang harapan pengelola jurnal ini bisa menerbitkan artikel-artikel karya-karya penulis yang tentunya disaring dengan kualitas penyaringannya yang luar biasa, yang layak untuk diterbitkan begitu ya. Nah, kemudian karena tadi tugas saya lebih ke penerbitan manajemen artikel sampai ke publish. Nah, ini saya mulai dari sini dulu. Saya mengacu, tentunya kita mengacu kepada pedoman ya. Pedoman ini, pedoman panduan editor jurnal ilmiah, di mana ini bisa diakses begitu ya, diakses di Arjuna Kemendikbud dan nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk ini penerbitan ini mungkin dimulai dari naskah masuk begitu kan ya Bapak Ibu. Nah, karena ini artinya naskah masuk ini saya akan coba mempraktikkan, atau kalau misalkan ada yang bersedia di sini untuk kita proses begitu ya. Karena ini kan agak panjang waktunya, nanti mungkin kita bisa proses dari jurnalnya Yain Langsah langsung begitu. Dan nanti dipersilakan kalau misalkan bersedia begitu. Nah, di sini saya akan coba lakukan di jurnal saya yang saya kelola begitu ya tentunya. Nah, ketika penulis menyerahkan manuskrip ke editor begitu ya, tentunya ini harapan yang dilakukan oleh penulis tentunya feedback begitu kan ya, feedback ataupun respon dari pengolah jurnal ataupun editor lah begitu ya, editor di jurnalnya. Terus kemudian untuk melakukan apa namanya pengajuan artikel. Nah, nanti di sini ada kebijakan dari jurnal begitu ya ataupun editor untuk apakah menerima dari men-screening dari awal begitu ya naskah masuk begitu sebelum masuk ke editor apa reviewer begitu kan ya yang dibantu. Nah, nanti ketika penulis sudah menyerahkan artikelnya begitu ke editor, tentu nanti akan ada feedback begitu, ucapan terima kasih ke penulis bahwa artikel sudah masuk gitu ya dalam tahap menunggu. Nah, sehingga di sini perannya editor itu sangat apa namanya berperan sekali begitu ketika menyeleksi naskah masuk gitu ya. Nah, di mana ketika kalau misalkan ya artinya nanti editor in chief begitu untuk berperan ketika menerima naskahnya begitu ya. Dievaluasi terlebih dahulu, dievaluasi dalam arti apakah sudah sesuai dengan syarat gaya selingkung gitu ya. Terus kemudian template-templatenya begitu. Nah, ketika ini mungkin contohnya begini ya. Ya, ini sudah ada naskah masuk begitu ya. Naskah masuk. Ini dari penulis, ini penulis dulu ya. Ini penulis sudah mensubmit naskahnya begitu ya. Sudah mensubmit, terus kemudian kemudian langsung dilakukan
oleh editor. Ini masih ada yang menunggu begitu ya. Oke, ini latihan. Oke. Nah, ketika naskah sudah masuk, otomatis ini akan terlihat oleh editor begitu ya. Nah, ini saya masuk sebagai editor dulu. Ya. Ya, ini naskah masuk gitu ya. Ini selaku editor. Terus kemudian yang akan terjadi adalah info pertama begitu ya, Bapak Ibu. Terus kemudian, nah dimulai dari naskah masuk ini, Bapak Ibu sudah selaku editor in chief begitu ya, bisa melihat naskah masuk dulu, terus kemudian men-screening begitu ya, apakah ini sudah sesuai dengan syarat ketentuan, terus kemudian, nah kapan perlu mungkin bisa dibantu oleh mungkin editor begitu ya. Nah nanti di-assign saja, di-assign, terus kemudian dipilih section editornya siapa begitu, terus kemudian di send, ya ini otomatis sudah masuk ke editor bagian begitu ya. Artinya nanti kalaupun misalnya editor in chief menugaskan, artinya menyaring artikel ini apakah sudah sesuai dengan skopnya begitu ya. Nah sehingga nanti skop itu ruang lingkup dibantu oleh tim editor begitu ya. Nah, artinya di sini editor in chief tidak bekerja sendiri, tetapi akan dibantu oleh tim section editor bagian begitu. Nah, sehingga nanti ketika assign naskah tadi itu dipastikan sesuaikan dulu dengan ruang ilmuannya si editor bagian. Nah, ketika penyaringan naskah yang berkualitas secara otomatis akan seleksi begitu, akan dibantu begitu oleh editor bagian. Nah, ketika itu sudah selesai, artinya nanti naskah yang dari editor in chief tadi sudah diserahkan ke editor bagian yang sudah ilmuannya. Nah, dari awal inilah penentuan artikel-artikel yang akan nanti layak terbit atau enggak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ketika ini sudah sudah sesuai, nanti editor bagian ini istilahnya itu memilih reviewer begitu ya, reviewer untuk membantu mereview artikelnya begitu ya. Nah, nanti saya nggak tahu dari jurnal Yayan Langsa itu seperti apa, apakah menggunakan dua reviewer gitu ya, ataupun seperti apa gitu ya. Nah, nanti dari editor bagian itu kalau sudah mereview, nah di sini tugasnya tetap membolehkan untuk istilahnya sebelum diserahkan ke artinya masih boleh mereview gitu ya, bisa mereview. Terus kemudian di bagian discussion ini juga ada wadah begitu ya untuk editor mengirimkan naskah komen begitu ya, komen ataupun masukan, ataupun sebelum saran gitu ya kepada penulis untuk memperbaiki terlebih dahulu begitu ya, atau seperti apa. Nah, nanti disilakan di sini bisa diupload file begitu ya. Nah, di sini silakan diupload file, terus kemudian nanti ketika sudah diupload misalkan ya, ini nanti akan masuk ke penulis begitu ya. Artinya di sini fasilitas ini bisa dimanfaatkan gitu untuk pengelola jurnal ya selaku editor begitu, editor bagian ditujukan ke penulis begitu. Nah, ketika ini sudah dilakukan, nanti ada feedback kembali dan kemudian baru dilanjutkan ke reviewer gitu ya, reviewer. Nah, di sini kita send to review. Pastikan ini kalau misalkan ada kebijakan double blind gitu ya. Jadi reviewer tidak bisa melihat profil gitu ya, penulis gitu. Terus kemudian
afiliasi gitu ya. Jadi nanti bisa ini dipastikan artikelnya yang terupload itu posisi blind gitu ya. Terus kemudian baru di send to review. Nah, nanti akan masuk ke review ya, review. Nah, ini posisi sudah tahap ke review, in review. Terus kemudian nanti dipastikan juga ini ketika sudah masuk di bagian review, kita add reviewer begitu ya, add reviewer dan dipilih, kita filter ya, kita filter ini reviewernya siapa begitu ya. Nah, ini misalkan ya misalkan ini oke, misalkan ini untuk reviewernya gitu ya. Kita lihat review. Ya. Misalkan reviewer next gitu ya, next page. Terus kemudian kita select ya. Di select. Ini kalau misalkan ini adalah reviewernya, kita ajukan saja. Dan ini ada pilihannya ya, kalau untuk di OJAS 3 itu ya, ada open, ada blind, double blind gitu ya tipenya. Dan nanti bisa di-select dulu filenya. Terus kemudian, nah di sini ada form. Jangan lupa formnya juga ditulis ya, di-select. Terus kemudian dipastikan kita add reviewer. Oke, add reviewer. Oke, ini menunggu. Ya, ini masih menunggu ya. Nah, nah ini sudah masuk ke reviewer begitu ya. Terus kemudian, nah tahapan-tahapan inilah yang nantinya akan dicek oleh asesor juga begitu ya. Dilihat dari nanti historinya gitu ya, activity lognya ya. Nah, sehingga dipastikan apa namanya ini juga sesuai dengan fitrahnya begitu ya. Jangan sampai ada yang login begitu. Nah, sehingga nanti ini keterbacaan ini proses transaksi inilah yang apa yang akan nanti dinilai di unsur manajemen gitu ya, manajemen jurnalnya. Nah, ini kembali lagi kita ke sini. Ketika ini sudah diajukan ke reviewer, otomatis nanti reviewer akan menerima begitu ya. Ini menerima hasil tadi ya. Ya, oke. Nah, nanti si reviewernya, saya rasa sih udah paham ya ininya. Nah, nanti ya, ini karena posisi aksesnya saya buat bisa mengakses semua. Nah, ini posisi reviewer ini akan ada apa namanya deadline begitu ya. Ketika review terus kemudian batasan reviewnya begitu. Dan ini akan terlihat info-info ini ya. Misalkan artikel titelnya terus kemudian abstraknya gitu ya. Type untuk apa namanya reviewnya seperti apa begitu ya. Ini ada misalkan di sini ada view all submission detail gitu ya, dan semuanya sini udah ada terlihat schedule-nya. Tadi mungkin sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya gitu ya, jangan sampai ini apa namanya dalam satu hari proses itu langsung selesai begitu. Nah, artinya nanti kita selaku pengelola jurnal betul-betul istilahnya itu memerhatikan begitu ya hal kelayakan dari proses penerbitan artikel hingga sampai ke publish begitu ya. Nah, ini ketika sudah oke, yes, I agree to have ini ya, ini kita langsung kalau misalkan reviewernya tadi sudah oke gitu ya, pasti akan menyanggupi begitu ya. Terus kemudian ada
Nah, ini pastikan ketika betul-betul untuk peningkatan akreditasi ataupun peringkat ya, peringkat yang kedua ataupun satu yang target kita lah ya selaku pengelola jurnal, tentu tahapan-tahapan inilah kita harus betul-betul mengikuti arahnya begitu ya. Terus kemudian jadi dipastikan nanti proses ini jangan asal di scripted gitu ya. Nanti dipastikan ini proses penjaringan itu pun berjalan begitu. Nah ini kalau misalkan artikelnya sudah oke, nah nanti di sini akan ada apa namanya respon juga kalau prosesnya sedang direview gitu ya. Nah ini kita lanjut review begitu ya. Oke, lanjut review. Ini masih loading. Oke, ini. Nah, nanti ketika ini sudah masuk, otomatis pastikan di jurnal Bapak Ibu ini sudah ada reviewer guideline-nya begitu ya. Artinya pedoman untuk reviewer itu lebih mudah begitu ya, lebih mudah ketika mereview gitu ya. Nah, jangan sampai nanti reviewer tugasnya istilahnya itu di luar dari tugasnya selaku reviewer begitu. Nah, sehingga memang reviewer di pengelola jurnal itu dipastikan ada info pedomannya ya, bagian-bagian apa saja, terus kemudian referensinya gitu ya. Misalkan batasan-batasan untuk dari sisi kontennya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ada ini pasti sudah di-review gitu apa dibaca gitu oleh reviewer, terus kemudian continue begitu ya. Continue. Nah, jadi di jurnal Bapak Ibu perlu ada form khusus untuk mereview begitu ya. Nah, sehingga ini juga memudahkan editor ataupun penulis juga nanti mendapatkan info hasil komenan ya, bahasanya untuk perbaikan begitu ya. Nah, di sini sudah ada hasil apa namanya. Kemudian ini contoh saja ya, misalkan apakah artikelnya ini untuk dari apa namanya, biasanya kan dari jurnal itu masing-masing punya kebijakan masing-masing ya. Artinya dari jurnalnya begitu apakah ada memaksimalkan untuk jumlah dari judulnya, terus kemudian seperti apa. Nah, itu misalkan ini accept gitu ya. Kita anggap saja accept. Misalkan begitu ada revision gitu ya. Untuk pendahuluan seperti apa, terus metode penelitiannya seperti apa. Terus kemudian ini hasil dan pembahasannya juga seperti apa gitu ya. Terus kemudian kesimpulan, reference, nah, nanti bisa di komen juga untuk apa namanya komentarnya secara keseluruhan apa ini artikelnya apakah sudah bagus gitu ya atau intinya betul-betul ada komentar ilmiah yang istilahnya tuh sesuai standarnya begitu ya. Jangan sampai nanti ada bahasa gaul lah gitu untuk di dalam komenan di untuk ilmiah penerbitan artikel ilmiah seperti ini ya. Misalkan secara keseluruhan artikel ini bisa apa namanya diterbitkan, namun perlu ada beberapa perbaikan begitu ya. Itu penting untuk diinfokan ke penulis dan ke editor juga. Nah, sehingga jadi nanti editor akan ada pertimbangan secara khusus untuk artikel ini masih bisa dipertimbangkan untuk diterbitkan ke Oke. Misalnya ya jadi ini betul-betul apa namanya ada review comment begitu ya dari reviewer gitu ya. Misalkan di revision record gitu ya. Terus nanti kalau misalnya ada file yang akan mau diupload dengan sesuai komenan apa namanya selaku reviewer, otomatis diupload begitu ya. Nah, tadi sama persis diupload misalkan ya. Oke, ini contoh saja. Ada apa namanya komenan yang perlu diupload gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan dalam sini ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian dan bisa juga nanti ada info apa gitu ke editor begitu ya, ke editor
untuk disampaikan begitu ke penulis atau seperti apa. Nah, ini tadi revision record, terus submit ya. Oke. Nah, ketika sudah ini selesai, secara otomatis gitu ya. Nah, nanti kita balik lagi ke kiblat pedoman editor jurnal ilmiah ya tadi ya. Nah, ini kita tunggu dulu. Oke, ya. Oke, ini masih. Oh ya, ini belum. Sebentar. Oke, ini sambil kita tunggu. Oke, dari sini reviewer sudah apa namanya melakukan review begitu ya, review komen. Terus kita tunggu dulu. Nah, nah, sambil menunggu ya. Nah, otomatis dari tadi ya kita sudah lakukan untuk manajemen naskahnya ya. Manajemen naskahnya kita tadi sudah sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Ketika sudah dievaluasi, terus kemudian kita menyerahkan ini ataupun mengundang begitu ya, memenuhi syarat, lanjut ke undang reviewer tadi ya. Nah, ini kita sudah sampai sini. Terus kemudian eh, reviewer reviewer akan ada apa namanya istilahnya itu menyampaikan ya untuk mengira istilahnya itu untuk nanti diinfokan penyeleksiannya begitu penyeleksian naskahnya begitu ke penulis begitu ya untuk sebelum diterbitkan. Nah, ini oke ini masih loading. Ya. Oke. Ya. Oke. Ini sudah selesai gitu ya untuk submit. Thank you. Ya, ini apa namanya? Ini secara otomatis ya. Nah, nanti ketika ini sudah selesai, kita masuk ke editor tadi ya, editor yang menangani artikel ya, artikel ini tadi. Oke. Kita ini oke, ini kita masuk sebagai editor. Section editor ya, section editor. Ya. Oke, ini misalkan ya. Ini sudah sampai ya. Ini artinya sudah direview oleh reviewer tadi. Review pertama tadi ya. Ya. Nah, ketika naskah sudah masuk di tahapan ini, artinya nanti sebelum editor bagian tadi mereview gitu ya, menyampaikan, maksudnya menyampaikan ke autor. Nah, ini juga dipastikan hasilnya ya, hasil ini bisa dibaca oleh kita selaku editor. Nah, ini tadi bahasa apa namanya untuk transaksi naskahnya ini akan terbaca sekali gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memanipulatif apa namanya jejak digital untuk dari sisi transaksi naskah gitu ya. Ketika mau menerbitkan dan diajukan untuk pemeringkatan gitu ya, yang kita kenal Sinta begitu ya. Oke, terus kemudian ini akan sudah terbaca begitu. Dan jangan lupa kalau misalkan ini sudah cukup, ini kasih rating gitu ya Bapak Ibu ya selaku editor gitu ya. Kita memberikan rate untuk penghargaan lah bahasanya ya. Penghargaan kepada reviewer yang sudah mereview gitu ya. Nah, ini kita kasih misalkan kasih bintang 5 gitu ya. Ini di-share terus kemudian
nanti kita bisa melanjutkan di sini hasil apa namanya hasil review begitu ya. Dan kita bahkan juga bisa menambahkan begitu ya, menambahkan hasil apa namanya hasil review tadi. Nah, ini kita request revision ya. Nah, ini jangan lupa desain email gitu ya. Terus kemudian dan sehingga ini biasanya penulis akan sangat menunggu sekali gitu, menunggu respon gitu ya, respon dari jurnal begitu ya. Nah, ketika sudah ini selesai, ini jangan lupa diklik begitu ya, sudah diklik dan bagian add review to email ini jangan lupa diklik dan akan masuk ke bagian tahapan ini. Hasil review A, rekomendasi revision request, terus kemudian catatannya adalah ini, gitu ya. Dan ini akan langsung masuk dan akan nyampai ke author begitu ya. Dan ketika ini sudah diklik add review to email, dan kemudian dan file ini juga diselect ya, artinya dipilih. Jadi jangan sampai semuanya kita select. Kalau misalkan ini semuanya memang untuk penulis nggak masalah gitu ya. Nanti kalau ini apa namanya hasilnya gitu ya, hasil review comment juga secara file di manuskripnya nanti bisa diselect begitu. Terus kemudian di record itu ya, di record ini misalkan kita record ya. Kita record. Oke, kita tunggu lagi untuk apa namanya pengirimannya ya ke penulis begitu. Ya, oke. Ini sudah nyampai ya sampai ke sini. Ya, oke. Ini kita masih nunggu tahapan ini ya. Ya, ya, ini sudah berhasil kita kirimkan ke penulis. Nah, untuk membuktikan ya, ini saya langsung masuk sebagai penulis. Ini tadi sudah di-emailkan juga, filenya juga kita apa nama attach gitu ya, kita tambahkan juga gitu ya. Nah, terus mungkin, nah ini kita coba ke penulis gitu ya. Oke, kita masuk sebagai penulis, tapi ya. Oke. Nah, ternyata hasil reviewnya sudah masuk gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita hasilnya begini. Nah, ada editor decision begitu ya. Terus kemudian, nah menyampaikan hasil review. Nah, artinya penulis sudah menerima begitu ya, menerima info dari editor begitu bahwa artikelnya ini ada revisi begitu ya, rekomendasi dan apa saja yang perlu apa namanya yang perlu diperbaiki begitu ya. Nah, ini hasilnya. Terus kemudian apa namanya si penulis sudah perlu ya sudah melihat hasil reviewnya ya, hasil reviewnya. Terus kemudian ketika sudah sesuai dengan hasil review, terus kemudian sudah direvisi, nah nanti penulis itu akan mengupload di sini ya. Ini masih tak masuk sebagai penulis. Nah, oke, masuk sebagai penulis, terus kemudian hasilnya sudah direvisi begitu ya. Ini kita screening cepat saja. Oke. Nah, sudah masuk begitu ya. Oke, ini penulis, saya seolah-olah sebagai penulis begitu ya. Nah, ini kita coba tunggu dulu. Oke. Ya. Oke, ini ya. Oke, ini filenya. Oke, misalkan ini ya, saya ulangi lagi. Oke, ini kita coba ya. Misalkan ini artikel yang sudah direvisi oleh penulis gitu ya. Nah, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah berhasil.
Oke, nah ini. Nah, kita dari sisi penulis biasanya kan akan menginfokan begitu ya. Nah, nanti dari penulis juga bisa menginfokan kepada editor kalau apa namanya hasil hasil dari revisian gitu ya kepada editor. Berikut kami infokan. Jadi ini untuk apa namanya peningkatan peringkat pun ini akan selalu menjadi perhatian. Oh, berarti untuk dari sisi apa namanya manajemen naskahnya itu sudah bagus gitu ya. Akan naik peringkat pun itu juga kita evaluasi diri begitu ya untuk dari sisi manajemen naskahnya gitu. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, tunggu dulu. Oke, kita sudah masuk ke sini. Oke. Ya, ini masih nunggu. Ya, berarti kita kembali ke sini. Nah, ini udah selesai ya. Nah, artinya ada review discussion gitu. Nah, kita coba lihat di editor bagian tadi. Nah, editor bagian tadi ya. Ya. Oke, ini untuk hasil revisinya sudah terlihat. Nah, saya rasa sih dari jurnal Bapak Ibu sudah seperti ini ya. Dan kemudian untuk info ini juga sudah terbaca. Terus kemudian jangan lupa mengirimkan ucapan terima kasih begitu ke apa namanya ke reviewer tadi gitu ya. Terus kemudian kita untuk hasil ini gitu ya. Hasil ini ada keputusan dari editor memutuskan apakah ini sudah betul-betul. Jadi posisi kita sebagai editor melihat ataupun mereview hasil perbaikan dari autor begitu ya untuk menjaga kualitas naskah yang akan kita terbitkan gitu di jurnal kita begitu ya. Nah, ini kita sudah masuk tahapan revisi begitu ya. Nah, ketika ini masih perlu adanya perbaikan lagi nih gitu kan, perbaikan lagi gitu ya, perbaikan lagi. Nah, ini bisa dilanjutkan gitu ya ke round berikutnya gitu. Round new review round gitu ya. Untuk apakah betul-betul gitu ya penjaringan untuk dari sisi apa namanya penerbitan naskah artikelnya ke jurnal kita betul-betul layak begitu ya. Nah ini ketika sudah selesai semua tahapan ini, kita boleh mempertimbangkan keputusan kita selaku editor, apakah artikel ini layak atau enggak gitu sesuai sama revisi, dan kita boleh mendecline ketika revisinya juga tidak sesuai, misalkan begitu ya. Ini perbaikan juga tidak signifikan gitu, itu silakan saja. Dan kemudian kalau misalkan misalkan sudah terima nih, kita klik ya accept submission gitu ya, dan kemudian kita kirimkan ke author. Jangan lupa sekali lagi karena author itu pasti menunggu harapan ya, harapannya untuk diterima gitu, mungkin halayaknya dengan Bapak Ibu juga ya selaku biasanya juga sebagai penulis begitu ya. Nah, kalau misalkan ini sudah diterima, terus kemudian istilahnya udah layak begitu, nah silakan diinfokan submission, jadi diterima begitu ya. Terus kemudian bisa kita select apa namanya untuk filenya begitu ya. Nah, terus kemudian kita record gitu, kita klik. Oke, ini masih pada tahapan in review dan kemudian keputusan begitu ya. Keputusan. Terus kita masuk ini. Oke, ini kita masih masuk sini. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, ini masih tahapan untuk kita infokan begitu ke penulis begitu ya, kelayakan naskah
Nah, ketika ini sudah masuk di tahapan in review, terus kemudian reviewnya sudah selesai, revisinya sudah oke. Nah, ini sebagai editor itu belum selesai tugasnya begitu. Kalau tanggung jawabnya belum menerbitkan artikel tanggung jawab kita ya, memegang naskah ini satu artikel ya. Makanya kenapa ada section editor yang istilahnya tuh dibantu 6 ya, 6 ataupun 5 minimal gitu ya. Nah, itu tadi dari sisi keilmuannya pasti masing-masing punya keilmuan disiplin ilmu masing-masing begitu ketika artikel masuk begitu ya. Nah, terus kemudian sampai ke copy editing gitu. Nah, ketika sudah masuk ke copy editing, jangan lupa ini tetap ada diskusi ya, diskusi dengan penulis yang akan nanti membantu begitu ya, membantu istilahnya itu ada copy edit. Jadi nanti Bapak Ibu draft ini ya, draft ini di-upload terus kemudian ada informasi misalkan ya yang biasanya tuh kan ada tim layout ya. Nah, nanti sebelum nanti ke layout otomatis Bapak Ibu juga harus memeriksa dulu dari sisi bahasa gitu ya. Terus kemudian template-nya betul-betul sudah ready sesuai dengan isunya gitu ya, isu yang akan masuk begitu ya. Nah, terus kemudian misalkan begini di bagian upload ini ya. Nah, naskah ini kan ibaratnya tuh sudah betul-betul sudah diterima gitu. Jadi si autor sudah menerima sementara info LOA lah bahasanya ya. Nah, LOA tapi tetap ada PR juga karena nanti akan nge-proof juga, nge-proof apakah dari afiliasinya sudah oke gitu ya. Terus kemudian correspondence autornya juga sudah oke. Terus kemudian ada typo segala macam itu juga akan editor di saling membantu, saling koordinasi lah dengan penulis begitu ya. Nah, ini kalau misalnya yang ini sudah diupload, terus misalnya oke gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat di hasil penulisnya begitu ya. Dan oke. Oke. Ya, kita lihat di penulisnya. Nah, jadi ini yang perlu harus diperhatikan gitu ya untuk sebagai editornya. Ini copy editing ini sudah istilahnya tuh sudah jalan gitu ya. Artinya si penulis itu masih ada PR begitu untuk eh, istilahnya itu sampai selesai begitu ya. Nah, ini ketika ini sudah selesai diskusi segala macam gitu kan ya. eh, Nanti info ini akan sudah masuk kalau misalkan ini sudah ready, maksudnya sudah selesai, nanti disampaikan saja oleh penulis ini ke editor ya, editor yang bertanggung jawab untuk copy editnya. Nah, ini nanti disampaikan begitu ya, ataupun mengusulkan. Nah, nanti ketika ini sudah masuk di dari penulis, dari sisi penulis, oke, itu sudah selesai, sudah cukup dan ini saya sudah revisi begitu ya. Nanti akan ada info di sini ketika discussion, terus kemudian di bagian attach ini juga perlu diupload begitu ya. Nah, terus kemudian masuk ke tahapan ini selaku editor ya, tetap di editor. Nah, ketika ini sudah ready, semuanya nanti kan komennya ada di sini nih, udah layak. Nah, baru masuk ke send to, nah ini ya. Nanti harus ada info lagi nih, tahapan ini, bahwa nyatakan untuk dari sisi copy edit ini sudah selesai, sudah komplit. Nah, jadi nanti kita sudah masuk ke di sending it to production gitu ya. Terus kemudian ini kita infokan. Nah, ini misalkan begini. Oke, kita sudah masuk. Oke, ini kita record ya. Klik record. Oke. Sudah masuk di tahapan ini. Ya. Ini kita tunggu ya. Kita masih nunggu.
Ini jaringannya ini. Nah, berarti kita balik lagi ke pedoman tadi ya. Nah, ini pedomannya. Artinya kan ini sudah selesai begitu ya di tahapan ini. Jadi kita sudah masuk di tahapan ketika sudah ini ya sudah dikirimkan, terus kemudian di apa namanya ini ada istilahnya itu info tadi ya, kita sudah sampai sini. Kalau misalnya di reject kembali ke sini gitu ya, kalau misalkan diterima ke penulis nanti tetap akan perlu direvisi gitu ya, ketika penulis sudah merevisi balik lagi gitu ya, ini diserahkan ke editor begitu ya, masuk ke copy edit tadi ya, terus kemudian ada ucapan untuk yang tadi ini sudah selesai ya kita ucapkan, terus kemudian masuk ke tahapan apa namanya tahapan ini tadi, kita masuk ke ini, kita sudah masuk di bagian sini ya, di bagian produksi ya. Nah, kita sudah di tahapan produksi. Oke, nah ini sudah selesai. Terus kemudian ada di bagian ini perlu, ini yang sudah bentuk file kalau saya gitu ya, PDF yang sudah di istilahnya itu sudah di bahasanya sudah ready gitu ya, bahasanya ready, tapi perlu kalau apa namanya di review lagi, maksudnya untuk betul-betul sudah matang begitu ya. Nah, ketika ini sudah, kita boleh masuk ke schedule ya, schedule, dan ini di metadata ini sekali lagi dipastikan ini penulis metadata apa namanya penulisnya juga harus tepat begitu ya, apakah emailnya dan lain-lain, metadata ini, keywordnya, supporting agency kalau ada gitu kan ya, terus referensinya juga ini dipastikan. Nah ini untuk DOI. Nah untuk DOI ini akan muncul ketika nanti di bagian isu ini ya. Nah ini Gale ini PDF-nya kalau misalnya ini posisinya masih apa namanya bahasanya masih perlu, ini belum misalkan begitu ya, tapi mau di apa namanya in progress gitu ya, terus kemudian nanti isunya ini pastikan isu yang keberapa, biasanya apa namanya dipastikan juga, terus kemudian sectionnya juga diperhatikan, cover image-nya ini sekali lagi bukan cover apa namanya sampul buku ya, sampulnya yang tapi mungkin cover image ini bisa Bapak Ibu screen dari isi konten artikelnya itu bisa untuk apa namanya biar lebih menarik begitu ya, terus kemudian page-nya juga jangan lupa begitu, terus kemudian ini juga apa namanya ini ya, kita lihat ya, kita coba dulu ya, ini kita coba dulu, ini saya buat ini ya, misalkan oke, misalkan ya. Oke, deskripsinya sama, oke. Ya, ini tadi kita sudah masuk di bagian ini, di produksi. Ketika sudah masuk di bagian produksi, kita pasti mau mempublish ya. Nah, ini kita cek dulu, ini belum muncul begitu. Terus kemudian nanti ini kita bisa ke sini ya. Bisa ke sini, terus kemudian kita publish begitu ya. Nah, nanti untuk ini sebentar ini misalnya begini ya. Nah, nanti akan muncul di sini ya galenya. Ini nanti di assign saja nanti akan muncul. Nah, mungkin saya akan memperlihatkan yang ini ya, yang sudah publish misalkan gitu ya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, di metadata ini referensinya ya. Nah, nanti akan muncul ketika nanti isu sudah dijadwalkan begitu ya. Terus kemudian ya, ini diperhatikan date publish-nya juga. Oke, terus kemudian ini sudah oke. Terus nanti akan muncul seperti ini. Ya, misalnya seperti ini gitu ya. Ya. Nah, jangan lupa. Nah, tahapan-tahapan inilah nanti akan dilihat oleh asesor tadi ya. Sekali lagi Bapak Ibu selaku editor gitu ya. Nah, nanti
Nah, ini akan dilihat di sini activity-nya. Nah, ini masih admin ya. Nanti ketika ini sudah riwayat ini ya dari kelayakan untuk penerbitan, manajemen naskah gitu ya, sampai terbit, nanti akan juga dilihat record untuk jejak naskahnya layak terbit atau enggak, terus kemudian nanti akan dievaluasi begitu oleh selaku asesor yang akan nanti menilai jurnal Bapak Ibu begitu ya. Dan saya rasa sih dari jurnal Yayan Langsa juga sudah oke ya, sudah keren lah gitu kan. Apalagi di sini 26 jurnal sudah sudah masuk di Garuda begitu. Nah, sehingga itu sudah cukup sudah ada langkah awal untuk jurnal-jurnal baru juga gitu ya, nanti bisa ngajukan untuk akreditasi. Nah, ketika ini sudah selesai, ini artinya sudah selesai ya, ini sudah masuk di produksi dan sudah diterbitkan. Terus kemudian dan sekali lagi, nah nanti akan materi berikutnya nanti akan disampaikan Pak Dr. Andri Putra Kesmawan ya untuk mereview begitu artikelnya, mungkin lebih ke membedah gitu untuk kesiapan peringkat begitu ya. Dan untuk ini tadi ya tahapan ini saya juga sudah beberapa saya komen. Nah, ini mungkin bisa pedoman gitu ya, seperti tadi yang sudah saya praktikkan tadi, dan mudah-mudahan ya nanti untuk referensinya nanti kita ngaju aja ke kiblatnya ke sini ya, di arjuna.kemendikbud.go.id. Ini adalah pedoman kita selaku pengelola jurnal, dan saya rasa sih cukup ya untuk materi di manajemen naskahnya. Mudah-mudahan kita bisa sharing untuk penerbitan jurnal ataupun artikel hingga ke publish begitu untuk siap maju ke naik peringkat ataupun pengajuan akreditasi yang baru. Baik begitu Bu Nisa ataupun moderator. Ya, terima kasih banyak Ya. Bapak Junior atas materi yang sangat membuka wawasan ini. Cuman mungkin ada sedikit yang ingin saya notes itu Pak, kan tadi kan di slide awal Bapak ada menjelaskan, ada menampilkan beberapa roles kan, ada authors, ada section editor. Cuman saya sendiri kan sebagai juga pengelola, saya agak sedikit kebingungan, maksudnya peran dari beberapa roles itu seperti copy editor, production editor, nanti proofreader gitu kan. Kalau tadi yang Bapak ceritakan sepertinya yang berperan di situ kan kebanyakan adalah authors, kemudian chief editor dia akan men-assign section editor, kemudian section editor yang akan berkomunikasi dengan authors, kemudian juga assign reviewer. Nah, setelah hasil review itu yang meng-copy edit siapa itu Pak ya? Iya, oke. Untuk meng-copy edit itu nanti editor ya, bagian editor, section editor ya. Nah, nanti ini sebentar, ini saya share juga untuk peran-perannya ya, tugasnya mungkin kita bisa pahami bareng-bareng ya. Oke, sebentar. Ini saya share. Ya, ini saya sudah istilahnya kita bahas kaji bareng-bareng gitu ya. Nah, nanti rule untuk misalkan begini, kayak editor ya. Ya, ini ada, kalau editor itu menugaskan editor ya, artinya ini sebetulnya lebih ke editor in chief ya, ataupun section editor untuk menangani naskah begitu, mengawasi proses hingga keputusan begitu ya, menyusun, menerbitkan artikelnya untuk edisi jurnal, terus kemudian ada section editor ini ya, yang nantinya akan membantu di bagian peran opsional ya, untuk membantu mengatur proses ulasannya, terus kemudian ada reviewer tadi. Nah, untuk copy editor ini gitu ya, tadi segala sesuai tempatnya dan memastikan ketaatan dalam referensinya untuk jurnal, gaya tekstualnya, serta menghasilkan salinan teredit untuk di layout editor gitu ya. Artinya nanti di sini posisikan kita sebagai editor, bukan editor in chief ya. Jadi nanti makanya editor in chief itu akan istilahnya tuh dibantu gitu ya, untuk memonitor naskah yang masuk,
yang dibantu oleh editor bagian gitu ya. Terus kemudian sampai nanti ke artikel untuk diterbitkan posisi yang sebagai copy editor tadi ya. Copy editor tadi artinya nanti naskah ketika sudah masuk di tahapan copy editor selaku section editor bagian ya, editor bagian tadi. Nah, otomatis nanti akan ada bahasanya kolaborasi run, artinya saling membantu. Si editor ini menginfokan penulis ini mohon untuk dicek dulu untuk dari sisi ke tata bahasa macam, dan nanti itu juga penulis juga akan juga memperbaiki di situ gitu ya untuk dari sisi review ya, review editor ketika ini betul-betul siap gitu untuk diterbitkan begitu ya. Nah, terus kemudian tadi ada layout ya, layout itu yang betul-betul layout editor. Sebetulnya itu balik lagi ke editor lagi ya. Makanya kan kita ada peran itu yang session editor itu, editor bagian itu juga berperan di sini. Apakah nanti menggunakan istilahnya itu tim sendiri khusus untuk melayout begitu ya, itu dipersilakan. Kalau misalkan atau biasanya kan yang secara umum kita tuh kan editor, ketika editor in chief sudah menugaskan ke editor bagian, biasanya sampai ke layak untuk terbit itu nanti editor bagian ya, section editor begitu kan ya. Nah, artinya sampai ke layout juga gitu. Nah, nanti peran di sinilah selaku secara umum seperti itu gitu ya. Tapi kalau untuk secara peran memang editor bagian nanti akan membantu naik ke copy editing ya. Copy editing pun tetap membantu sampai ke format PDF gitu ya. Terus kemudian sampai nge-proofread juga, reading juga. Nah, nanti ini juga perannya sebagai editor ya, tim editor lah ya. Terus kemudian nanti sampai ke publish begitu. Artinya untuk peran di sini saya rasa kalau untuk di jurnal yang kita secara saat ini perannya itu adalah editor bagian ya. Editor bagian dengan diskusinya dengan penulis begitu. Untuk betul-betul siap atau enggak, jangan sampai nanti ketika artikel sudah terbit begitu terus tiba-tiba Pak ini ada yang typo begitu ya. Jadi ataupun ada misalnya kesalahan kepenulisan. Nah, nanti di sini peran editor yang istilahnya itu untuk kelayakan publish atau endaknya, ataupun nanti dibaca oleh orang banyak begitu, otomatis peran editor inilah yang ibaratnya bertanggung jawab penuh begitu ya untuk kelayakan naskah begitu untuk diterbitkan begitu. Begitu Bu Nisa. Mudah-mudahan bisa. Iya, berarti yang dapat Ya. saya tangkap adalah ketika chief editor itu mengassign section editor, maka si section editor lah yang akan bertanggung jawab sampai artikel tersebut publish itu Pak ya. Iya, betul. Dalam prosesnya, kemudian dalam prosesnya berarti section editor itu boleh meminta bantu orang lain sebagai layout editor ataupun production editor gitu. Iya, nanti nanti dimasukkan perannya juga perannya ya. lain. Iya, betul. Sebagai komunikasi ya. Komunikasi itu, ya. Peran yang lain itu boleh oleh orang yang sama ataupun orang yang berbeda dengan si section editor itu tadi Pak ya? Iya, betul. Ya. Betul, Bu Nisa. Berarti memang yang paling berperan besar adalah si section editor ya. Betul. Ya, terima kasih atas wawasannya Pak. Ya. Oke, mungkin materi pemaparan materi dari Bapak Junior sudah selesai. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, ingin berdiskusi, kami persilakan. Waktu kita masih panjang ini ya, sampai jam 12. Sampai jam 12 ya. Ya. Nanti. Atau mungkin ada pengelola jurnal yang ingin mencoba demonstrasi tadi Pak ya, biar dijelaskan alurnya, silakan. Boleh raise your hands jika ada. Ya, karena memang pengelola jurnal di Yayasan Langsa kayaknya memang sudah paham, maksudnya sudah keren-keren ya, sudah ada apalagi yang sudah masuk Sinta 3 ya, paling tinggi Sinta 3 ya Mbak ya. Sinta 3 Pak. Oke. Nanti untuk peran-peran tadi ya kayak semacam ada national board ya yang editor. Nah, kalau nggak salah ya, yang saya di beberapa jurnal
editor di jurnalnya juga ada masih yang dari Langsah gitu ya, mayoritas gitu kan ya. Terus kemudian reviewer, nah reviewernya kayaknya sudah ada beberapa dari negara gitu. Kalau di apa namanya untuk di tahapan nanti ketika review Arjuna nanti juga itu juga diperhatikan sebagai tugas ya, perlu ada penugasan begitu ya, perlu ada penugasan untuk editor yang sudah terpajang begitu di OJS-nya gitu ya, di OJS-nya misalkan dari negara mana begitu ya, terus kemudian dari editornya juga begitu, dan ini paling tidak ada satulah naskah begitu ketika itu sudah betul-betul menjadi bagian tim editor ataupun reviewer begitu ya. Nah, nanti itu minimal lah ya untuk apa namanya ketika sudah mengajukan Arjuna begitu ya, khususnya untuk yang jurnal-jurnal baru begitu. Terus jangan sampai di OJS-nya ada namanya tapi ternyata di akunnya tidak jalan begitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus apa namanya ketika naskah yang sudah betul-betul ready tadi, apalagi yang targetnya kan mau Scopus gitu ya, otomatis dari sisi proofread-nya juga kita selaku editor juga memerhatikan itu juga gitu ya. Terus kemudian apalagi ya, untuk dari sisi transaksi naskahnya juga diperhatikan jadwalnya, timelinenya begitu ya, dan jangan sampai kita dicap jurnal yang apa namanya istilahnya tuh pesrek yang istilahnya sehari masuk, sehari langsung publish begitu ya. Dan itu mungkin kita bisa jaga ketika kita betul-betul siap untuk naik peringkat begitu. Gitu tambahannya Mbak Nisa ya. Oke Pak, mungkin sedikit lagi Pak. Ini kan Ya. Jurnal ini juga sering kesulitan ketika setelah artikel itu kami kirimkan kepada reviewer, ternyata balasannya itu lama seperti itu. Sedangkan kita kan tadi harus mengejar target ya, istilahnya Pak, jangan satu hari submit langsung keluar. Nah, itu ketika misalkan beberapa pengelola jurnal itu masuk melalui akun si reviewer sebagai ghost reviewer seperti itu kira-kira akan berpengaruh tidak Pak terhadap akreditasi? Jadi nanti jangan sampai kita tadi ya login S tadi ya. Login S langsung di sistem gitu. Nah, yang penting login nanti dengan password dan username gitu Pak. Ya, itu pasti enggak kebaca ya. Itu enggak kebaca biasanya. Tapi kalau misalkan login S itu baru kebaca, nanti dipastikan mungkin ya ketika punya kendala info untuk review ya, hasil review gitu. Ketika sudah overdue lah bahasanya ya, overdue, terus kemudian tidak ada bacaan istilahnya respon gitu dari reviewer gitu. Nah, nanti kan perlu kita ada komunikasi yang jelas ya. Makanya kenapa perlu ada keterlibatan sebagai tim editor ataupun tim reviewer gitu ya. Itu dipastikan betul-betul diketahui oleh si pelaku lah ya bahasanya ya, pelaku selaku editor ataupun reviewer begitu. Terus kemudian yang kedua, otomatis komunikasi itu harus jalan ya, baik itu dengan editor tadi reviewer ya, reviewer khususnya untuk reviewer, istilahnya tuh minimal kalaupun memang reviewernya adalah orang yang sibuk begitu ya, terus kemudian orang yang istilahnya itu waktunya memang sangat terbatas begitu untuk mereview naskah kita. Nah, untuk ya bahasanya ya otomatis kita perlu ada komunikasi tetap sekali lagi ya. Apakah kalau misalkan nanti ada yang bisa lewat WA begitu ya, apalagi sekarang kan bisa ya komunikasi by email. Misalkan hanya karena terkendala di sistem di OJS, nah nanti bisa minta di istilahnya tak perlu ada komunikasi dengan reviewer untuk izin begitu ya. Saya izin masuk ke misalkan selaku editor nih, selaku pengelola jurnal ya, pengelola jurnal untuk masuk begitu ke akun Bapak begitu selaku reviewer. Nah, tapi perlu ada catatan sekali lagi ya, ketika sudah lewat WA ataupun nanti form yang khusus, misalkan nanti dibuatkan form
Pak boleh enggak misalkan nge-reviewnya lewat form ini saja gitu ketika nanti untuk diperbantukan begitu ya. Karena keterbatasan Bapak dalam apa namanya mereview lewat by system, nanti akan kami bantu. Nah, dari sisi itulah istilahnya strategi untuk melakukan komunikasi. Nah, ketika sudah sudah ada izin secara IT-nya kan memang agak ya, apa namanya secara ilmiah juga manajemen juga agak kurang bagus lah ya untuk karena dari sini semua orang-orang yang berperan adalah orang-orang yang betul-betul terlibat penuh begitu ya. Dan terus kemudian ketika sudah ada apa namanya ya udah kita bisa login, maksudnya login masuk ke akunnya sebagai reviewer dan kita bisa mengcopy bahasanya. Bahasanya itu apa namanya menambahkan komen apa saja yang kira-kira tadi masukan reviewer tadi ya, masukan reviewer tadi apa saja, dan kita selaku editor pasti punya apa namanya pertimbangan juga ketika melihat naskah itu ya. Jadi reviewer itu nanti akan membantu kita selaku editor untuk menyampaikan ke si penulis gitu ya. Nah itu bisa kita tambahkan gitu. Jadi nggak perlu mentah langsung dari reviewer, terus kemudian kita langsung plug, kita langsung kirimkan dan langsung, tapi kita bisa boleh menambahkan gitu ya, menambahkan review komen dari reviewer untuk betul-betul artikelnya ini layak diterbitkan begitu ya. Begitu Mbak Khairun ya. Terima kasih Bapak Ya. jawabannya. Mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin ada unek-unek yang ditanyakan Ya. kepada Bapak Junior, silakan. Ya. Silakan. Boleh via chat kalau tidak ingin bertanya secara langsung, tapi bagusnya secara langsung sih. Iya, memang nampaknya ya oke. Ya. Oke, Bapak Anzaikan, silakan Bapak kalau terkait. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, terima kasih kepada Pak Junior Hendry Wijaya telah memaparkan dengan sangat memberikan masukan buat kami. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa poin nih Pak. Yang pertama terkait layout. Layout itu apakah sebaiknya menggunakan aplikasi khusus atau cukup dari Word itu di PDF-kan? Karena ada beberapa teman di jurnal lain menggunakan aplikasi InDesign misalnya. Apakah itu mempengaruhi? Tapi kalau saya yang mungkin awam ini lihatnya nggak jauh berbeda begitu kan? Kemudian poin kedua, terkadang kan ada yang mengirim tulisan kita suruh perbaiki melalui OJS. Kemudian dia perbaikinya bukan melalui kolom perbaikan yang diminta, tapi upload ulang. Nah, setelah kita jelaskan lagi untuk kirim ke kolom yang awal dikirim, karena kan nanti otomatis tanggal dia submit itu kan terbaca gitu Pak kan? Ya, betul. Nah sebaiknya setelah kita jelaskan pihak penulis ini mungkin masih tidak paham, sebaiknya itu kita tolak saja atau kita lanjutkan dengan mekanisme yang bagaimana? Tentunya setelah kita nilai itu layak tulisannya. Yang terakhir Pak, misalnya kita kan tidak bisa ngontrol banyak jurnal, mana tahu tiba-tiba di tempat OJS kita double dengan tempat lain. Nah, tiba-tiba kita publish di tempat lain juga publish. Nah, ini kalau kita hapus kan kabarnya itu di Garuda tidak terhapus. Nah, apakah ada cara supaya kita hapus tapi tidak rusak OJS jurnal kita gitu Pak? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya Bu Hisan ya. Iya boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Anzaikan ya. Zaikan, yang pertama untuk layout gitu ya. Nah, kalau untuk layout saya secara pribadi memang lebih lebih enak ya. Kalau saya ini kan tergantung selera ya. Menurut saya ya, tergantung selera. Terus kemudian kalau saya secara pribadi memang masih menggunakan Microsoft Office yang Word ya. Word itu lebih, kalau saya lebih sederhana, maksudnya lebih merakyat lah bahasanya, masih lebih enak gitu ya untuk kita layout. Tapi kalau misalnya memang mau menggunakan InDesign, terus kemudian tidak hanya InDesign ya,
ada lagi mau menggunakan Corel ya. Terus kemudian ada lagi menggunakan PPT gitu ya. Terus kemudian mungkin beberapa ada lagi aplikasi yang lain lah untuk dari sisi layout begitu ya. Dan itu dipersilakan ya. Kalau saya memang di Microsoft Word masih lebih merakyat gitu. Maksudnya lebih gampang untuk dari sisi waktunya karena biasanya saya pernah menggunakan InDesign juga gitu Pak Anzaikan ya. Kadang ada yang kebalik gitu ya untuk dari tata letaknya. Kadang ternyata nomornya itu kadang ketuker gitu. Nah, itu memang butuh ketelitian yang penuh begitu ya. Dan untuk dari sisi apa namanya? Untuk dari sisi tampilan sebetulnya memang ketika hasilnya akhirnya itu kan sebenarnya nggak jauh beda, tetapi memang di InDesign ataupun di apa namanya media yang lain tuh mungkin ada yang lebih apa quality untuk dari image-nya segala macam itu mungkin lebih teranu ya. Nah, tapi kalau di Word juga tidak akan ini kok apa namanya tidak akan jauh beda karena secara real sampai sekarang pun saya masih menggunakan versi Word gitu ya. Nah, sekali lagi artinya untuk dari sisi layout memang perlu ada ketelitian-ketelitian dari sisi apa tata letak, apa typography, apa namanya? marginnya, terus kemudian size-nya juga diperhatikan jangan sampai ada yang B5 begitu ya. Padahal kita sudah menentukan untuk di A4 begitu ya. Terus kemudian dengan margin yang normal atau seperti apa nanti itu silakan dari pihak jurnal. Ketika ada yang mau ada versi cetak itu pun juga sama, itu juga diperhatikan kiri kanannya gitu ya, jangan sampai ternyata yang sebelah kiri kok lebih pendek misalnya begitu ya, terus jaraknya begitu, itu juga harus diperhatikan. Nah, ketika untuk secara poinnya itu menurut saya ya secara pribadi saya masih nyaman di Microsoft Word gitu ya. Karena untuk di beberapa media yang lain apa namanya saya masih istilahnya ya mungkin karena belum ini ya belum terbiasa dan saya betul-betul diuji ketelitiannya karena kita kalau misalkan nih Bapak Ibu mengolah cuma hanya satu jurnal begitu ya, hanya satu jurnal ya saya rasa sih apa boleh buat gitu untuk menggunakan media aplikasi yang lain gitu ya. Kalau misalkan betul-betul apa namanya fokus on jurnal itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di apa namanya di beberapa jurnal selaku apa layouter juga segala macam ya saya rasa sih nggak masalah kalau untuk Microsoft Word gitu. Karena sama saja begitu ya, cuman dari sisi ini aja sih apa namanya pelaksanaannya saja kita itu tergapa kembali lagi ke selera gitu ya. Nah, terus yang kedua tadi ya, yang kedua masalah ini tadi ya apa namanya kendala penulis ketika apa namanya ketika mengupload hasil revisi terus kemudian apa namanya ternyata bukan diupload seperti tadi ya yang kita uji bareng-bareng tadi apa namanya di bagian upload revision, tetapi malah justru mengupload ulang begitu ya, ataupun ibaratnya tuh submit ulang begitu. Nah artinya ketika artikel ini betul-betul ini dari kacamata saya begitu ya, ketika artikel ini betul-betul istilahnya itu bisa menjanjikan bahasanya itu dari sisi kontennya oke, bagus gitu ya, ada nilai jualnya seperti itu gitu ya, dari sisi judul, dari konten dan lain-lain, itu menurut saya malah justru dikomunikasikan saja, nanti bisa kontak by WA gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat grup WA khusus untuk penulis begitu ya, penulis di jurnal Bapak Ibu untuk bisa berdiskusi secara fast respon begitu ya. Kan kita nih apa namanya masih ada yang apa namanya tidak update untuk di email begitu ya, ataupun nah sehingga memang ketika tapi update-nya di WA begitu ya, ataupun di kontak person yang lain begitu. Nah itu perlu kita apa namanya lakukan buat infokan kalau misalnya sudah submit terus kemudian nanti bisa gabung di grup ini gitu ya, atau komunikasi seperti itu. Nah itu disilahkan begitu ya untuk membuat grup khusus penulis, tetapi bukan berarti penulis di sini sudah fix akan diterima begitu sekali lagi gitu ya. Nah nanti bisa dibuatkan deskripsi seperti itu. Nah
apa namanya, ketika memang tadi ya, kembali ke pertanyaan tadi, ketika ada artikel ternyata submit ulang, artinya tidak di proses itu. Nah, itu kembali lagi langsung dikomunikasikan saja gitu ke si penulis bahwa ini maksudnya ini bukan untuk di-submit ulang, namun di-upload saja di bagian tahapan in review begitu ya. Nah, di tahapan in review. Nah, kemudian kenapa? Karena nanti akan jejak record ini akan terlihat gitu ya. Dan kemudian posisi yang sudah disubmit ulang, kita selaku editor kita bisa merejectnya ya. Mereject itu dalam arti kita tidak, supaya tidak ada double uploadan artikelnya kita untuk itu ya. Nah, ketika sudah di reject gitu, artinya tetap kembali ke artikel yang tadi yang prosesnya masih seperti itu. Nah, nanti selaku editor ataupun pengelola jurnal bisa istilahnya itu berbesar hati untuk melakukan ataupun nanti untuk alternatifnya supaya tidak membuang waktu untuk selaku kita editor ataupun pengelola jurnal untuk membantu satu persatu begitu. Nah, kita bisa membuat tutorial begitu ya, tutorial ketika author itu cara mengupload hasil revisinya seperti apa. Nah, itu silahkan saja Pak Anzaikan ya, ataupun Bapak Ibu yang lain juga. Karena memang kita sering dihadapkan dengan penulis-penulis yang istilahnya itu mau instan begitu ya, ataupun nanti tidak mengikuti alur kita begitu selaku pengelola jurnal begitu ya. Nah, itu bisa dibuat alternatif strategi untuk dibuatkan tutorialnya begitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi untuk database di Garuda ya, artinya ketika ternyata sudah publish di beberapa jurnal begitu ya, tapi posisinya di jurnal kita sudah publish juga dan di jurnal lain juga publish juga gitu. Nah, ini sekali lagi selaku pengelola jurnal ataupun editor itu harus betul-betul memperhatikan itu ya Bapak Ibu. Makanya di screening di awal itu perlu kita ada pengecekan Mbak, yang kita kenal Turnitin ya. Nah, sehingga kita bisa mendeteksi apakah artikel ini sudah diterbitkan di tempat lain atau enggak gitu ya. Dan bahkan kita di awal sudah memberikan statement ataupun persetujuan di awal dari penulis ke jurnalnya. Apakah artikel ini sudah ada preparation untuk checklist ya. Nah, itu biasanya kan ada perjanjian lah bahasanya ya. Perjanjian untuk terkait itu begitu ya. Nah, nanti itu juga harus diperhatikan begitu ya ketika sebelum melanjutkan artikel. Nah, tapi kalau sudah terlanjur tadi ya, artinya kan memang kita ada istilahnya sebagai editor gitu ya ataupun pengelola jurnal istilahnya bahasanya kehilapan ataupun keteladaran kita gitu ya selaku jurnal pengelola jurnal. Nah, nanti dipastikan itu dulu gitu ya. Yang pertama ada statement tadi ya bahwa ada perjanjian, terus kalau misalkan yang kedua bisa Turnitin dulu di cek Turnitin apakah nanti biasanya kedetek gitu ya nanti di jurnal-jurnal mana ya berapa besaran plagiarismenya begitu ya. Nah, terus kemudian itu kalau untuk menghindari itu otomatis mudah-mudahan itu akan menyelamatkan gitu jurnal Bapak Ibu gitu ya. Nah, untuk ketika itu sudah terjadi di database-nya jurnal lain atau jurnal kita, itu bisa di-report, dilaporkan begitu ya nanti ke pihak, karena ini sudah jejak digital begitu ya, karena itu lebih ke digitalnya nanti bisa diusulkan untuk dicek di Garuda ya, karena kan biasanya kan masuk ke Google ya, Google di di Garuda misalnya kan kedetek tuh ada barang tuh. Nah, nanti itu bisa diminta untuk di-hide ataupun di-delete ya. Artinya bisa diajukan saja, nggak apa-apa. Terus kemudian nggak tahu nanti apakah dari kita pemerintah khusus sejauh ini ada pengajuan ya. Pengajuan itu nah jangan sampai nanti untuk kedepannya itu terjadi lagi. Dan harapannya ya tadi Bapak Ibu kita selaku pengelola jurnal betul-betul bisa men-screening di awal itu Turnitin dulu gitu ya sebelum melanjutkan ke proses tadi gitu ya.
Nah, yang tadi kan kalau saya lebih ke teknis untuk penerbitan di awal naskah masuk sampai itu ya, tapi tidak dalam proses untuk apa namanya penyaring. Nah, dalam arti penyaringan tadi, apakah betul-betul layak atau endaknya tadi, ya otomatis dicek juga tuh apa namanya Turnitinnya. Jadi Turnitin itu bisa berkali-kali tuh, maksudnya sekali untuk kan biasanya di bagian peer review prosesnya, biasanya itu kan diproses dulu tuh. Apakah kalau misalnya 30% nih, 30%, ya udah nggak apa-apa, tetap di apa namanya diproses dulu, tapi nanti di pas ketika finishing untuk apa namanya proses review segala macam itu minimal itu sudah ya paling tidak 10% gitu ya, untuk apa namanya ketika posisi mau diterbitkan begitu. Begitu Pak Anzaikan. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab atau bisa dibantu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Pak Anzaikan. Oke, terima kasih Bapak Anzaikan dan juga Bapak Junior. Tadi kalau bisa saya rangkum, tadi berarti yang penggunaan aplikasi untuk membuat layout itu sebenarnya tidak harus ya Pak, karena nggak jauh beda loh hasilnya ya, dan lebih merakyat juga, nggak usah bayar. Kemudian juga kalau untuk ada yang salah submit revisi dan sebagainya, itu kalau memang artikelnya potensial mungkin bisa kita bantu oleh pengelola Pak ya. Ya. Mungkin bisa dengan meminjam akun seperti tadi Pak ya. Betul. Kalau emang Iya, buruk-buruk. Iya, kira-kira ke situ. Nah, kemudian yang double submission itu, nah itu bisa di screening di awal, Pak ya? Betul, betul. Ya. Oke. Karena juga kami sempat kejadian juga di Jurnal Investasi Islami 2020 kalau tidak salah, ketika saya akan terbitkan assign DOI-nya, ternyata DOI karena sudah terbit seperti itu. Berarti memang sama sekali nggak bisa terpublish yang sudah itu sempat terjadi seperti itu, teman. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada kawan-kawan lain yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan bisa via chat di Zoom atau langsung bertanya langsung lah kalau bisa. Kami persilakan. Oke. Atau ada yang mau curhat begitu nggak Bapak, disilakan. Atau ada yang mau curhat. Suka duka Pak. Iya. Nah, nanti untuk akreditasi Arjuna nanti Pak Andri, Bu Isan ya. Maksudnya yang untuk evaluasi mungkin nanti bisa untuk apa persiapan Arjuna ya. Ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin dicurhatkan atau apa mungkin. Ya, karena kebetulan juga jurnal kami ini Pak kan udah dari bulan Mei itu udah statusnya dalam penilaian. Sampai sekarang masih di situ aja dalam proses penilaian, belum ada tanggal akhirnya. Memang tadi sudah ada konfirmasi oleh Bapak Yoga bahwa saya sedang dalam ini ya. Iya, iya. Oke. Silakan kawan-kawan, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya. Oke. Pak, sambil nunggu yang lain nanya, saya mau curhat nih Pak. Boleh. Jadi gini Pak, ini kita kan pengelola jurnal punya institut atau lembaga itu kan sifatnya temporer, sementara gitu kan. Nah, terkadang misalnya kita berjuang ini ya, berjuang ada seperti apa ya, pikiran buruk begitu. Jangan-jangan seandainya nanti ini berhasil Sinta 2 atau Scopus diganti pula pengurusnya. Itu gimana nyikapi? Nah, itu kira-kira gimana itu Pak? Apakah kita tidak boleh berpikiran seperti itu atau cemana baiknya menjadi motivasi kan? Mana tahu tiba-tiba udah Sinta 2 atau apa, ini kan udah sangat
sangat-sangat strategis untuk letter kepala, apalagi guru besar. Tapi ada bisikan-bisikan gaib kadang gitu Pak kan, nanti sama aja bagus-bagus dibuat pun nanti diambil orang lain. Nah itu gimana menghindari bisikan gaib gitu Pak? Ini masa kita malah curhatan ini ya. Dia menjawab kayaknya Pak Rizky Andana aja. Ya itu ikhlas beramal. Ya. Ya, sabar Panzai, sabar. Ya, kalau dari saya secara pribadi sih itu kembali lagi ke ini ya, kita personality sih selaku pengelola jurnal gitu ya. Artinya tanggung jawab kita untuk apa namanya di pengelolaan jurnal yang jelas tidak hanya bertanggung jawab secara duniawi gitu. Aduh, saya berat banget ini kalau misalnya mau sampai ke akhirat lah ya. Kayaknya ya intinya kita sama-sama tahu selaku pengelola jurnal, artinya di sini kita lebih pengabdian ya, amalan kita selaku pengelola jurnal dan tanggung jawab kita dari menyebarkan tulisan karya Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa ataupun penulis secara umum gitu ya, terus kemudian diterbitkan di jurnal kita begitu. Terus kemudian tadi apalagi yang isu-isu untuk ketika sudah Sinta 2 ataupun Sinta 1 nantinya gitu ya, terus tiba-tiba ada peralihan kepengurusan, ya itu kembali lagi kita secara personality ya, artinya kita ikhlaskan tadi sudah dijawab ya, ikhlas beramal, terus kemudian sekali lagi tetapi tanggung jawab ketika sudah Sinta 2 ataupun Sinta 1 secara otomatis kan bukan berarti itu kita sudah istilahnya tuh udah di puncak ya bahasanya ya, tetapi tetap memerhatikan bagaimana kita menjaga kualitasnya, terus kemudian penerbitannya seperti apa begitu ya, layak atau enggak gitu. Terus jangan sampai ketika sudah Sinta 2 yang tadinya Sinta 3 ataupun Sinta 4 gitu, Sinta 5 tiba-tiba sudah Sinta 2 ataupun Sinta 1, nanti yang naskahnya tadi 5 artikel gitu per isu tiba-tiba langsung melejit 20 gitu ya artikel gitu kan, artinya kan tidak ada istilah, kita harus memperhatikan itu, jangan sampai kita akan jadi istilahnya itu ya, bahasanya maruk lah ya, artinya siap gitu untuk itu. Jadi tetap kita memperhatikan hal-hal yang terkait manajemennya tadi. Tapi kalau misalnya keperalihan kepengurusannya tetap menjaga itu ya sebetulnya nggak masalah gitu ya. Tapi selaku pengelola jurnal ya tetap kita kembali ke fitrah kita selaku pengelola jurnal. Terus kemudian karena kehati-hatian, ada yang jurnal udah Sinta 2 terus tiba-tiba turun dan itu kan artinya masih ada seperti itu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat sendiri gitu ya di hasil pleno kemarin ataupun yang sebelum-sebelumnya ada gitu ya jurnal yang sudah naik Sintanya udah peringkatnya sudah tinggi terus kemudian turun begitu ya, karena itu tadi teledor ataupun istilahnya itu karena sudah bangga bahasanya ya, sudah Sinta 2 Sinta 1 tetapi istilahnya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu gitu, ternyata malah telat terbit dan lain gitu, dan itu jadi perhatian kita ketika mengolah jurnal. Gitu sih Pak Anzaikan, mungkin ini bukan sih, jadi hanya sekedar sama sharing-sharing aja. Ya Pak, terima kasih Pak. Kayaknya ini bakal Sinta 2 kayaknya ya Pak Anzaikan ya jurnalnya ya. Kayaknya masih jauh Pak, masih perlu banyak belajar. Nanti saya minta nomor WA langsung sama Pak Dana Pak. Oh iya. Sharing secara pribadi kan lebih eksklusif ya. Iya. Betul. Ya, nanti yang menjawab sebetulnya Pak Rizky Andana ini sebetulnya kalau yang seperti itu kan IAIN. Ya, siapa? Silakan lagi Bapak-bapak yang ingin curhat lagi mungkin. Apa ibu-ibu dari tadi Bapak aja yang bertanya ya. Iya. Karena ibu-ibu pengelola jurnal mungkin ada kendala yang ingin ditanyakan, silakan. Iya.
tahu untuk persiapan Scopus ya, artinya internasional. Jadi kalau memang jurnal-jurnal yang sudah siap untuk internasional tadi, ini kan bahasanya memang akan ada tujuan ke arah sana gitu ya. Yang pertama tadi ya editornya itu dipastikan untuk 4 ya tadi ya di antara lebih dari 4 negara itu sudah betul-betul sudah clear ya dari editor, reviewer juga begitu, dan komunikasi secara intensnya juga itu juga diperhatikan sudah ready gitu ya, maksudnya sudah oke gitu ya. Terus dari sisi manajemennya begitu situ juga diperhatikan, dan kapan perlu nanti bisa blast email untuk info ada oprek untuk editor atau reviewer atau bahkan penulis begitu, itu juga diperhatikan, dan kesiapannya bahasa Inggrisnya sudah dimulai begitu ya. Tadi kayaknya saya lihat juga di jurnal yang sudah Sinta 3 kan sudah mulai bahasa Inggris ya. Nah, itu juga sudah bisa diperkuat untuk dari sisi Grammarly-nya dan lain-lain, itu juga sudah diperhatikan ketika memang sudah siap untuk naik gitu ya ke Sinta 1 gitu ya. Apalagi yang Yayan kan kayaknya sudah banyak, udah ada sih dari yang win-win ya, yang sudah Scopus. Nah, itu bisa bisa belajar gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Bu Aira. Ya. Izin bertanya Pak Junior. Aduh, ya silakan Pak. Jadi kan begini Pak Junior, kami membuat diklat ini kan untuk memotivasi para pengelola jurnal untuk menuju ke arah sana kan gitu kan Pak. Minimal Sinta 2 ataupun Scopus tahun depan ada 1 atau 2 jurnal kami kan Pak. Ya. Tapi keadaannya sejauh ini kan belum ada satupun dari jurnal kami yang menuju Sinta 2. Ya. Selepas ini kan kami rencana ada tindak lanjut Pak dengan pimpinan kami kan apa sesungguhnya program yang akan dibuat. Kalau menurut Pak Junior, apa sih Pak program-program yang realistis bisa kami lakukan untuk mempercepat pengelolaan jurnal kami menuju terakreditasi ataupun minimal 1 bisa internasional sih Pak? Ya. Salahnya kami adalah saya lihat di lapangan bahasa itu tadi udah ada program untuk penerjemahan kan Pak. Oke. Kemudian kawan-kawan kelemahan untuk mendapatkan penulis dari luar negeri maupun editor ataupun reviewer gitu Pak. Ya. Pengalaman juga dari teman-teman yang sudah Scopus katanya menganggarkan dengan sampai ratusan juta begitu Pak. Jadi memang kami di satu sisi memang kelemahannya masih di situ itu Pak. Jadi mohon bagaimana Pak gambarannya biar ada jurnal kami ini menuju ke arah sana Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rizky Andana. Nah, mungkin ini sekaligus sharing untuk untuk bahasanya mungkin persiapan ketika menuju jurnal bereputasi ya yang kita kenal saat ini Scopus begitu. Yang tadi juga di awal kita sudah singgung gitu ya. Nah, untuk kendala dari kalau bahasa kan artinya tadi sebetulnya sudah dijawab sendiri ya, karena sudah ada program untuk dari sisi pelatihan bahasa begitu, khususnya untuk dari translator ataupun Grammarly segala macam kan masih bisa ya, ada yang versi medium segala macam. Nah itu juga bisa gitu ya untuk dari sisi bahasa. Terus kemudian di sini kan yang masih tinggi kan kalau nggak salah jurnal ini ya, jurnalnya Atibian Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya. Nah, jurnal ini kan istilahnya tuh kayaknya memang di jurnalnya yang Langsa ini kan sudah, saya rasa sih sudah banyak yang DOAJ juga ya, DOAJ saya sudah juga lihat gitu ya, sudah lihat. Terus kemudian sudah lihat, terus kemudian untuk secara indeksasinya saya rasa sih pengelola jurnalis ini sudah paham betul. Nah di sini terus yang diperhatikan lagi adalah di sini kan ada editor ya, editor. Nah untuk di editor di sini kan kayaknya masih kebanyakan dari Indonesia ya Pak ya.
editor di sini, terus kemudian apa namanya, terus kemudian ini saya coba hanya ini aja sih apa namanya, membaca di OJS ya. Terus kemudian ada reviewer ya, reviewernya ini. Nah kalau untuk di Sinta ya kita sebut apa namanya. Nah reviewernya kan sudah bagus nih. Ada yang dari Jerman ya. Tapi ini kayaknya orang Indonesia ya, Pak ya. Kayaknya ya. Fadli Lukman ini ya. Okay. Terus kemudian apa namanya dari apa namanya di Jerman. Terus kemudian ada apa namanya dari United States juga, Australia gitu, Malaysia gitu ya. Dan ini kan sebetulnya sudah ini sih sudah tersebar gitu untuk dari sisi tim ya, tim reviewer gitu ya. Tapi di sini untuk di editor juga. Nah, nanti kendalanya Pak anu ya yang pengelola jurnal ini untuk di editor sama reviewer nanti dipisah begitu ya. Di sini kan kalau yang di editor sini kan masih Indonesia semua, nanti kebacanya reviewer apa namanya reviewernya udah banyak nih yang dari luar negeri, tapi di editornya malah belum ada gitu ya. Saya lihat di sini masih banyak Indonesia. Nah, terus kemudian ketika sudah mau siap untuk menuju refutasi, nanti disilakan saja karena di jurnal kami pun untuk yang saya kelola gitu ya, kita memang menganggarkan dari jurnal internal itu menganggarkan penulis apa namanya bahasanya insentif ya, reward untuk penulis yang betul-betul bagus gitu ya, betul-betul layak untuk diterbitkan dan menjaga dari sisi proofread-nya, terus kemudian dari sisi ini makanya kita berikan hadiah misalkan 2 juta per artikel per judul begitu ya, dan itu yang saya kelola memang kita berikan itu begitu ya. Terus kemudian nah kalaupun misalnya memang terkendala dari sisi itu, untuk sebaran kepenulisan pun kita bisa tadi lakukan blast email gitu ya, blast email untuk email ke macam-macam ya ke penulis, dan nanti kita tarik apa namanya penulis-penulis yang dari luar negeri gitu ya, dari luar negeri untuk apa namanya menerbitkan artikelnya gitu, tulisannya itu ke jurnal kita gitu untuk apa namanya istilahnya itu kita menjaga sebaran penulisan ya, penulis dari apa namanya luar negeri gitu ya. Nah, kalaupun misalnya itu buruk-buruknya ternyata tidak ada yang nyantol gitu ya, artinya penulis dari luar negeri, ini nanti kita bisa lakukan tadi istilahnya itu saya mungkin ya, saya percaya dia yang apa namanya Langsa juga punya ada MOU ya, MOU apa namanya secara institusi baik prodi ya, prodi dengan luar negeri gitu ya. Baik itu lembaga pendidikan ataupun lembaga peneliti begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan istilahnya itu kerjasama bisa diselipkan untuk dari sisi penulisan ilmiah begitu ya. Artinya itu bisa dimanfaatkan gitu. Ya minimal kalaupun misalnya Malaysia ada MOU dengan lembaga pendidikannya di sana, bisalah colek-colek lah untuk apa namanya untuk siap atau enggak gitu ya. Menerbitkan satu artikel tulisan untuk di edisi ini tentang ini skupnya ya. Nah, saya rasa untuk skup untuk edisinya juga perlu diperhatikan nih. Nanti di edisi ini akan membahas tentang tafsiran Al-Quran yang seperti apa, karena saya bukan bidang itu ya. Nah, nanti itu bisa dibuat seperti itu untuk tentang spesifik isunya mau diterbitkan seperti apa. Jadi betul-betul runtut ya, artinya betul-betul menjaga untuk terbitannya. Dan ketika itu sudah dilakukan, tadi blast email sudah selesai, ternyata tidak ada yang nyantol, terus kemudian lakukan MOU kerjasama dengan luar negeri untuk dari sisi apa namanya kerjasama tulisan, nah itu juga gitu ya. Terus kemudian kalaupun tidak bisa, nanti bisa buat conference. Conference ini juga akan membantu conference untuk di IAIN ini nanti mungkin bisa apa ya apa namanya
conference untuk nanti kerjasama dengan pihak lagi luar negeri tadi. Nah, kalaupun misalnya tidak bisa secara internal dengan lakukan MOU untuk tukar-menukar naskah, nanti mungkin bisa lakukan kerjasama dengan conference gitu ya. Misalnya conference-nya minimal untuk di Asia lah, level Asia misalkan begitu. Nanti dengan negara mana, nah lakukan conference begitu. Terus kemudian untuk tadi ya sekali lagi ketika sudah sudah siap untuk nanti naik level baik itu Sinta 2 ataupun nanti ke internasional. Nah, itu juga perlu diperhatikan tadi yang ke Scopus tadi ya, sightness-nya ya. Jadi sebaran artikel yang sudah terpublish di jurnal kita begitu ya, dan itu bisa diiklankan melalui email atau apa gitu supaya nanti ada yang membaca begitu ya, membaca artikel kita di jurnal kita, dan ketika mereka mau ada penulis mau submit ataupun publish di jurnal yang terindeks Scopus, nah nanti akan terbaca sightness Scopusnya ya. Jadi ketika sudah dicitasi artikel kita diterbitkan di jurnal kita, otomatis nanti terrecord untuk database sightness Scopusnya. Dan pastikan lagi di jurnal kita itu sightness-nya itu jangan banyak yang dicitasi diposisikan di jurnal-jurnal conference begitu ya. Conference itu kan banyak sekali tuh yang proceeding, yang conference itu. Nah itu kan, jadi kalau memang sudah betul-betul siap untuk yang jurnal bereputasi, otomatis kita harus menjaga itu juga. Jadi diperhatikan ada promosi, promosi betul-betul meningkatkan dari sisi itu gitu ya. Nah ketika itu sudah terjaga, artinya nanti pasti ada yang akan memerhatikan jurnal kita, terus kemudian citasinya juga nanti di jurnal terindeks Scopus Q1, Q2 gitu, itu juga diperhatikan ketika kita sudah betul-betul siap untuk ngeklik tadi apply untuk Scopus tadi ya. Artinya itu tuh juga kita juga tidak hanya sebatas mempersiapkan tadi dari sisi naskah gitu ya, tapi juga sightness untuk dokumen kita di jurnal kita disebarkan di beberapa kalangan dunia begitu, negara-negara luar gitu ya, itu juga diperhatikan juga. Jadi artinya PR editor in chief adalah nanti membangun istilahnya membangun tim editor ini betul-betul menjaga itu semua gitu ya, terkontrol untuk dari sisi itu. Makanya perlu adanya editor in chief supaya betul-betul bisa memonitoring dari naskah siap layak masuk segala macam, itu juga akan bekerja sama dengan editor bagian tadi. Begitu Pak Rizky. Mudah-mudahan mungkin ini bisa ada gambaran gitu ya. Kalau kita memang ada reward ya mungkin bukan untuk periode lanjutan, mungkin untuk yang betul-betul 2 tahun ini ya, misalkan kita siapkan betul-betul untuk ke Scopus. Nah artinya kita memang PR-nya adalah dari sekarang gitu, dari 2022 ini sampai 2023 ini betul-betul disiapkan. Kalau misalnya 2 edisi, betul 1 edisi ini siap untuk Scopus, ini di proofread segala macam dari awal itu juga sudah siap gitu. Terus kemudian edisi yang kedua begitu juga sama langsung, tapi jangan sampai kita sistemnya SKS tadi ya, kebut semalam juga gitu ya. Kadang kita juga agak terlena juga gitu ketika misalnya edisi Juni sudah mau menjelang Juni, tapi kita bulan Mei baru baru mulai untuk mempersiapkan naskahnya untuk diterbitkan. Nah itu kan juga harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai nanti di bulan Juni sudah ready untuk edisi 1, misalkan edisi 1 nomor 1 misalkan begitu, tapi kita gencarnya baru di bulan Juni juga. Nah itu kan istilahnya itu dari sisi manajemennya juga agak dipertanyakan gitu ya, malah quit submit biasanya seperti itu. Nah artinya dari sisi manajemen ini juga harus diperhatikan. Jadi kalau saya secara pribadi ketika memang sudah siap untuk jurnal itu ke terindeks Scopus ataupun mau mengajukan reputasi jurnal ke jurnal bereputasi yang kita kenal adalah Scopus, dimulai dari 4 edisi terbitan terbaru
yang akan itu kita ajukan itu betul-betul sudah ready dari mulai submit sampai ke publish, dan dari waktunya, terus sightness-nya. Dari sightness itu kan tidak hanya di 4 edisi itu, tapi juga di edisi yang sebelumnya kan pasti banyak sekali. Nah, itu juga diperhatikan gitu ya, untuk kiat-kiat bahasanya ketika kita sudah siap untuk apply ke Scopus begitu ya. Dan sekali lagi artikel itulah yang menentukan layak ataupun kualitas kelayakan kita untuk diterbitkan artikelnya di jurnal kita yang siap untuk di-Scopuskan gitu ya. Dan bahasa pun sama tadi, bagus sekali perlu ada workshop, bukan workshop ya, diklat mungkin pelatihan bahasa khusus untuk editor begitu ya. Dan itu juga bisa begitu dilakukan. Tapi kan biasanya kalau dosen pasti ada pengabdian begitu ya. Terus kemudian ada nulis juga gitu ya. Dan banyak sekali intinya PR-PR kita selaku untuk pengelola jurnal yang tadi ya. Sekali lagi perhatikan hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ataupun tadi yang dari awal Pak Yoga juga sudah menyinggung gitu ya, untuk grade-grade-nya seperti apa. Dan nanti mungkin Pak Dr. Andri Putrakesman juga akan menyinggung untuk persiapan akreditasinya apa saja, evaluasinya yang perlu diperhatikan gitu. Dan nanti akan dilanjutkan di materi ketiga ya kalau nggak salah. Nanti itu masih bisa begitu. Itu Pak Rizky, mudah-mudahan menjawab untuk sesi kita ya. Oke. Terima kasih Bu Hairatan. Ya. Ya. Terima kasih, sama-sama. Bagaimana Pak Rizky? Sudah bisa? Oke. Nah, kebetulan juga ini jam di komputer saya ini menunjukkan pukul 11.59. Iya, sama Bu berarti. Ya, sama Pak ya. Tadi Jogja ini sama berarti ya jamnya. Sama Pak ya. Jadi kita cukupkan untuk hari ini sesi kedua materi hari ini yang diberikan oleh Bapak Junior Hendri. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas sharing-sharingnya, terlalu banyak informasi baru yang kami dapatkan. Semoga Bapak sehat selalu dan diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak, saya tidak memiliki pantun ya seperti Pak Tajul tadi. Iya, saya sama Mbak, saya juga tidak ada pantun, jadi kita sama-sama tidak bisa berpantun ya. Oke Pak, ya jadi nah, dengan demikian kita selesaikan sesi kedua ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak pada Bapak pemateri dan juga pada kawan-kawan pengelola jurnal yang sudah bergabung. Insya Allah kita istirahat jam 12 Pak ya, akan masuk kembali pada jam 13.30. Oke, 13.30 nanti login lagi Bapak. Oke, terima kasih Bapak pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, Pak terima Junior. kasih Pak Rizky, ya Bapak Ibu semua Pak. Terima kasih. Ya. Saya izin live Bu Haritun, Pak Rizky nanti akan disambung Pak Andri ya. Pak Dr. Oke Bapak, terima kasih banyak Bapak.